Pernah nggak kamu nggak kemana-mana, tapi merasa lelah dan capek? Kenapa bisa seperti itu? Ini namanya kelelahan mental akibat kebanjiran informasi. Nah, salah satu contohnya misalkan ketika kita ingin belanja online. Ketika itu, bagaimana melihat bagaimana produk-produk yang ada di online yang dulu misalkan produknya hanya 9.000 produk. Tapi hari ini yang ada di dunia online itu sudah sampai mungkin ratusan ribu bahkan puluhan ribu. Katakanlah kita misalkan mau belanja bagaimana untuk pembersih daripada pakaian, mau misalkan membeli deterjen, maka misalkan ada beberapa produk itu bisa membuat banyak dan itu memerlukan bagaimana pilihan, memerlukan keputusan sehingga energi kita dibutuhkan untuk itu. Nah, ketika misalkan lalu kita keluar rumah untuk membelikan apa? Membeli misalkan sepeda motor. Sepeda motor dengan berbagai macam merek, dengan berbagai macam segala sesuatu, itu membutuhkan bagaimana keputusan untuk memilih. Dan termasuk warnanya, segala macamnya, mau itu beli motor, mobil, kulkas, dan segala sesuatu, maka dibenturkan dengan banyak pilihan produk, dan itu membutuhkan energi kita. Sehingga ada yang diam di rumah, tapi karena melihat berbagai macam informasi yang ada di media sosial, sehingga ada yang kelelahan mentalnya karena dipaksa untuk memilih dan memutuskan ketika itu. Salah satu contoh sederhananya ketika misalkan di pagi hari kita ini butuh energi untuk apa? Oh, hari ini aku memakai baju apa? Hari ini aku masak apa? Hari ini aku makan apa? Bahkan ketika bagaimana kita di media sosial, bagaimana mungkin di Instagram, bagaimana di Facebook, bagaimana di YouTube, bagaimana di TikTok. Ketika ternyata kita memikirkan itu semua, itu energi semuanya bisa habis. Bahkan meskipun nggak kemana-mana, tapi bisa ada kelelahan mental. Nah, hari ini banyak kelelahan mental dengan berbagai macam pilihan, dengan berbagai macam informasi, lalu seperti apa yang harus kita lakukan? Nah, salah satunya untuk menghindari kelelahan mental, untuk menghindari rasa lelah daripada mental kita, tentu kita harus membatasi informasi dan saluran komunikasi kita. Contoh misalkan ketika ada yang mencari jodoh. Nah, mencari jodoh banyak yang kebingungan, bahkan ada yang merasa belum ketemu dengan calonnya, dengan pasangannya, karena terlalu banyak ketika misalkan melihat di media sosial mana yang terbaik untuk dirinya. Entah misalkan dari kecantikannya, dari hartanya, dari segala sesuatunya, sehingga membuat bingung dan energinya habis. Maka ketika ternyata dibatasi informasinya, misalkan spesifikasi dengan misalkan memakai hijab, dengan misalkan soleha, maka itu kan semakin sedikit daripada pilihannya dan tidak menguras energi ketika bagaimana melihat suatu hal yang tidak seharusnya masuk kategori ketika itu. Jadi ini penting sekali dibatasi daripada informasi untuk kelelahan daripada mental dan untuk bagaimana barangkali membuat dirinya capek ketika itu. Lalu yang kedua, kita punya prioritas. Tadi ketika punya prioritas, misalkan pada satu tujuan. Dan kebanyakan ketika kita masuk misalkan ke tempat belanja, itu banyak yang mungkin keliling-keliling di tempat belanja, banyak yang tadinya pengeluaran hanya misalkan 1 juta saja untuk belanja, tapi ketika masuk ke tempat belanja, ke mall, akhirnya ya lebih daripada estimasi itu. Bisa mungkin 2 juta, bisa membeli yang seharusnya tak dibeli, dan itu merupakan bagaimana tidak mengutamakan prioritas. Tapi ketika kita punya listnya, punya prioritasnya, maka itu yang diutamakan. Lalu bagaimana kita pun harus bagaimana untuk senantiasa bagaimana informasi ini bisa kita pilah dan pilih mana yang terbaik untuk kita dan bagaimana yang bermanfaat bagi kita. Ada yang produktif dan yang tidak produktif. Dan termasuk kita punya prioritas, misalkan hari ini saya beribadah kepada Allah, hari ini senantiasa bagaimana melakukan kebaikan, dan hari ini tidak disibukkan dengan pilihan-pilihan yang banyak itu yang seharusnya tidak menguras energi dan pikiran kita. Sehingga menjadi hidup yang produktif, hidup yang tenang, hidup yang bahagia, tidak bagaimana capek dengan mengurusi aib orang, tidak capek dengan mengomentari kehidupan orang, dan tidak capek untuk menggibah daripada orang lain. Jadi fokus kepada diri sendiri dan hidup yang bermanfaat, hidup yang barokah. Jikalau Ibunda memiliki tanggapan seputar inspirasi kali ini, boleh ditulis di kolom komentar. Jika lo suka, bisa bantu like, share, dan subscribe. Barakallahu fikum. Oh iya, kami punya program Safari Dakwah.
Bagi Anda yang memiliki masjid, majelis taklim, sekolah, dan lain sebagainya, berkesempatan untuk mengadakan kegiatan parenting, kajian Islam, seminar, dan lain sebagainya. Dan juga kami memiliki produk buku-buku terbaik seputar parenting Islami dan juga kelas online tiap bulannya. Ayo Bunda segera dapatkan, hubungi admin.